namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Selamat datang di acara Research Day 2025, seri kelima. Bener ya Mbak Kame? Seri kelima, nggak berasa ya udah kelima nih. Hari ini saya perkenalkan namanya Wahyuni Kristiani Martono, biasa dipanggil Yuni. Saya akan menemani para peserta semuanya, baik yang onsite maupun yang online. Kita sama-sama mau sharing, mau belajar apa sih Universal Design for Learning. Secara teori nanti akan disampaikan narasumber kita yang pertama, dan secara praktek atau realitinya nanti akan ada narasumber kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan bacakan CV dari Mbak yang sudah siap duduk manis di samping saya ini. Beliau adalah Mbak Feli aja ya. Nama lengkapnya Felianti Musdalifa, MPC, psikolog. Beliau adalah dosen dan psikolog pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Psikologi ya, Universitas Negeri Jakarta, yang memiliki pengalaman luas dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Beliau juga aktif mengajar berbagai mata kuliah psikologi dan telah membimbing lebih dari 200 mahasiswa. Mahasiswa S1. Terus fokus penelitiannya meliputi kesehatan mental, pendidikan inklusif, dan pencegahan cyberbullying di kalangan remaja dan mahasiswa. Beliau juga aktif menulis, peneliti, dan memberikan seminar, juga menjabat, struktural juga banyak ya. Kegiatannya sebagai sekre program studi, sebagai kepala lab, juga tidak diragukan lagi komitmennya pada pendidikan. Dan yang akan beliau akan sharing ini adalah systematic literature review yang sudah accepted di Q1. Weh. Jadi kita dapat informasi selain tentang UDL-nya juga kita dapat informasi tentang literature review-nya. Oke, sebelum saya panggilkan Mbak Feli, biar lebih akrab panggil Mbak aja ya. Saya akan membacakan susunan acara secara besar. Jadi nanti kita akan sampai jam 15.30 kurang lebih. Nanti ada narasumber pertama, Mbak Feli, setelah itu akan ada diskusi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan boleh disiapkan atau boleh diketik langsung di QA kalau yang di online. Kalau yang di onsite bisa nanti langsung bertanya. Setelah itu akan ada narasumber kita yang kedua. Dan kalau ada pertanyaan dengan narasumber kedua bisa disampaikan. Setelah itu kita akan ada acara penutup. Oke, jadi untuk kegiatan ini mohon kerjasamanya untuk yang online terutama untuk tidak mengaktifkan mikrofon atau di mute dulu selama acara. Nanti akan ada juga kalau ada pertanyaan silahkan diketik di QA. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut lagi mungkin setelah acara bisa disampaikan di email RPM. Nanti bisa diketik juga nanti akan ada keterangan di situ nanti dikasih di kolom chat Zoom. Terus nanti kalau ada yang tertarik tentang topik ini juga bisa disampaikan melalui email atau bisa tanya di kolom chat. Oke, untuk absensi nanti ada disampaikan di kolom chat juga. Dipantau terus aja yang di online di kolom chatnya. Oke, kalau gitu silakan Mbak Feli untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu. Kalau yang di sini semuanya yang onsite ya, ibu-ibu semuanya selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang di online, selamat siang juga. Ada bapaknya, jadi selamat siang bapak dan ibu. Nah, terima kasih untuk siang ini saya mau berbagi tentang faktor-faktor yang memengaruhi dosen dalam mewujudkan pendidikan inklusif
berbasis Universal Design for Learning. Jadi saya mulai dulu ya, Bapak dan Ibu. Jadi berapa tahun terakhir ini kan pendidikan itu bergerak dari model eksklusif ke pendidikan inklusif. Yang dimaksud dengan eksklusif itu bahwa hanya kelompok tertentu saja yang dianggap layak atau siap untuk masuk ke atau mengakses pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Misalnya mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas itu seringkali dianggap sebagai kelompok yang minoritas yang harus menyesuaikan dirinya terhadap sistem yang ada, bukannya kita sebagai pelaksana itu menyesuaikan dengan mereka. Gitu. Oke. Nah, terus kemudian namun pergeseran ini ke pendidikan inklusif. Inklusif itu bukan hanya sekedar boleh ikut, tetapi lebih dari itu. Bahwa dalam sistem pendidikan kita didesain untuk mengakomodasi adanya keragaman. Karena filosofi utama dari pendidikan inklusif itu adalah diversity, keberagaman. Beragam berada di dalam satu tempat yang sama, mendapatkan akses pendidikan yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama dalam situasi pendidikan. Nah, terus kemudian di sini berarti dosen itu harus menyediakan ya pelaksana pendidikan itu menyediakan fasilitas terutama bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sehingga mereka mempunyai kesempatan yang adil untuk belajar dan berkembang sama seperti mahasiswa pada umumnya. Nah, perubahan ini didukung oleh kebijakan internasional seperti ada UNCRPD yang mengakui bahwa hak pendidikan tanpa diskriminasi. Jadi setiap individu punya hak untuk mengakses pendidikan tanpa ada diskriminasi. Jadi diskriminasi ini sebenarnya kalau pendidikan inklusif itu bukan hanya ditujukan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, tapi ada latar belakang budaya, latar belakang agama, sosial, ekonomi gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga yang terbaru ini kan ada SDG. SDG 4 terutama yang menargetkan bahwa pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas. Jadi secara internasional arah pergerakan paradigma pendidikan itu bukan lagi eksklusif tapi sudah menuju ke inklusif. Dan di Indonesia sendiri untuk kebijakan nasionalnya itu ada dua, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2000 nasional nomor 20 tahun 2003 dan yang terkini itu sebagai aturan untuk pelaksanaan pendidikan tinggi itu adalah Permendikbud Ristek nomor 48 tahun 2023 yang memberikan sejumlah aturan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi mahasiswa atau peserta didik berkebutuhan khusus mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, di sini juga mengatur mengenai hal penyesuaian dalam kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, dan lingkungan belajar. Jadi perguruan tinggi itu tidak hanya dituntut untuk menerima mahasiswa berkebutuhan khusus saja, tetapi juga menyediakan lingkungan belajar yang adil, aksesibel, dan suportif untuk semuanya. Nah, dari dampak adanya paradigma pendidikan inklusif di perguruan tinggi, salah satunya adalah meningkatnya jumlah mahasiswa berkebutuhan khusus. Gitu ya, dari tahun ke tahun semakin lama semakin banyak mahasiswa berkebutuhan khusus yang tertarik atau melanjutkan untuk belajar di perguruan tinggi. Yang dihadapi oleh perguruan tinggi itu tantangannya adalah mereka melakukan adaptasi kurikulum. Kemudian harus adanya aksesibilitas dan yang paling penting adalah kesiapan dosen. Karena dosen itu merupakan merupakan orang yang pertama yang meng-create bagaimana mereka bisa belajar dengan nyaman bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, merasa diterima di dalam lingkungan di perguruan tinggi. Nah, kemudian selain hal itu perlu ekosistem pembelajaran inklusif di perguruan tinggi yang mulai meliputi tadi ada kurikulumnya, fasilitas, teknologi, kebijakan, tenaga kependidikan, dan pendidikan yang terampil untuk merespon kebutuhan ini. Salah satu dari implementasi untuk pelaksanaan pendidikan inklusif di dalam
perguruan tinggi, sebenarnya UDL ini bukan hanya untuk perguruan tinggi saja, bahkan bisa dilaksanakan dari tingkat yang paling rendah yaitu PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, UDL ini merupakan pendekatan strategis yang sejalan dengan filosofinya pendidikan inklusif. Jadi di sana ada keberagaman, keberagaman, ada kesetaraan, keadilan bagi semua eh, peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Nah, UDL adalah kerangka kerja pendidikan yang berbasis pada prinsip bahwa setiap mahasiswa belajar secara berbeda dan karena itu perlu adanya desain pembelajaran harus fleksibel serta mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan. Ada dalam pelaksanaan UDL itu diperlukan adanya 3 prinsip UDL, yaitu multiple means of engagement, kemudian multiple means representation, multiple means of action dan expression. Nah, situasi ini, prinsip ini harus sebaiknya ada dalam proses belajar. Jadi, dosen mendesain kurikulumnya yang meliputi 3 prinsip UDL ini. Untuk means of engagement misalnya, dosen memberikan berbagai cara untuk memotivasi dan melibatkan mahasiswanya. Terus kemudian di representation, dosen menyediakan berbagai cara menyampaikan informasi, tidak hanya ceramah atau berupa teks, tetapi harus melalui ada audio alternatifnya, harus ada audio, video, gambar, grafik, dan lainnya. Biasanya tuh di kelas-kelas tradisional di perguruan tinggi, dosen hanya menyediakan 2. Kalau nggak ceramah, dia memberikan teks untuk dianalisis oleh mahasiswa. Nah, kemudian yang action dan expression, dosen memberikan fleksibilitas dalam cara mahasiswa menunjukkan, mengekspresikan pemahaman mereka, misalnya dalam bentuk proyek, presentasi, video, atau tulisan. Jadi, 3 prinsip UDL ini sebaiknya dilaksanakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas yang sebelum dimulai sudah ada desainnya. Demikian. Nah, UDL dan keadilan dan pendidikan tinggi ini kaitannya UDL bukan hanya untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, tapi bagi semua mahasiswa. Gitu. Jadi bukan hanya ketika dosen menyediakan kurikulum yang menggunakan pendekatan UDL, ini bukan hanya diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, tapi oleh mahasiswa umum pun tidak masalah. Misalkan kita tahu terkait dengan gaya belajar. Setiap orang itu kan punya gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kita tahu kan ada 3 tuh. Ada yang auditori, visual, terus kemudian kinestetik. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang punya gaya belajar, mereka lebih cepat menangkap sumber informasi melalui auditori. Kemudian ternyata dosen hanya menyediakan materi melalui teks, itu mereka kan tentu akan kesulitan untuk belajar. Makanya dosen tidak hanya menyediakan sumber belajar berbentuk teks, tapi juga sumber belajar yang berbentuk auditori, misalnya melalui YouTube atau bikin podcast dan sebagainya. Nah, terus kemudian tadi mengakomodasi keragaman gaya belajar dan latar belakang, UDL ini bukan merupakan kuratif, jadi bukan penyembuhan. Dia berbentuk sifatnya preventif. Gitu. Jadi setiap mahasiswa dengan keunikannya mampu mengakses semua materi belajar yang diberikan di kelas itu. Nah, peran strategis dosen dalam UDL, dosen adalah aktor utama dalam implementasi UDL. Kenapa ya? Sama seperti guru, dosenlah yang mengkreat suasana belajar itu apakah nyaman atau tidak bagi semua mahasiswa, terutama bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Di sini dosen dituntut untuk merancang pengalaman belajar yang fleksibel, menggunakan teknologi yang mendukung aksesibilitas, serta menciptakan suasana kelas yang nyaman yang menerima keragaman. Nah, terus kemudian dari berbagai hal itu yang membuat saya tertarik untuk meneliti sebenarnya faktor-faktor apa sih yang mendukung dosen untuk melakukan praktek UDL. Kajian ini merupakan kajian literatur sistematis, jadi dari sekian ratus artikel penelitian yang telah dipublikasikan, kemudian saya
melihat faktor apa nih yang mendukung dosen untuk melakukan praktek UDL. Karena berdasarkan pengalaman saya, seringkali ditemukan dosen sebenarnya sudah punya kompetensi, sudah punya kemampuan untuk melakukan pembelajaran inklusif. Tapi begitu prakteknya, mereka tidak sepenuhnya untuk melakukan pembelajaran inklusif. Itu yang saya temukan. Nah, prosedur pelaksanaan kajian literatur ini mengikuti panduan Prisma 2020. Jadi ada 8 sumber database internasional yang saya gunakan untuk mencari artikel-artikel internasional. Ada Scopus, ada Prokes, dan seterusnya. Kemudian total artikel yang dianalisis itu ada 24, tahun terbitnya mulai dari 2014 sampai dengan 2023. Desain yang dilakukan untuk artikel-artikel itu bentuknya ada kualitatif, ada kuantitatif, dan campuran untuk mendapatkan mendapatkan faktor atau hal apa saja yang membuat dosen melaksanakan UDL dalam proses kegiatan belajarnya. Saya menggunakan pendekatan sintesis naratif, berarti pendekatannya secara kualitatif. Kemudian ditemukan ada 3 faktor terkait, yaitu ada dosen, ada terkait dengan mahasiswa, dan terkait dengan institusi. Faktor yang terkait dengan dosen ini yang pertama itu ada usia dan jenis kelamin. Jadi dosen yang berusia antara usia 35 tahun 35 sampai dengan 44 itu lebih aktif untuk menggunakan pembelajaran dengan pendekatan UDL. Ya, anggapannya di sini bahwa dosen-dosen ini mereka lebih aware terhadap teknologi seperti itu. Kemudian selain itu ada pengalaman mengajar mahasiswa berkebutuhan khusus. Jadi dosen yang sebelumnya punya pengalaman mengajar dengan mahasiswa berkebutuhan khusus, mereka lebih peka dan berinisiatif untuk menyesuaikan strategi pembelajarannya. Faktor selanjutnya yaitu terkait dengan sikap dan pengetahuan UDL. Nah, ini yang menarik. Jadi mereka punya sikap positif, tapi tidak selalu sejalan dengan prakteknya. Gitu. Jadi ini mengindikasikan adanya gap bahwa sebenarnya dosen sudah punya pengetahuan tentang UDL itu seperti apa, tentang pembelajaran inklusif seperti apa, tapi pada prakteknya mereka tidak melaksanakannya. Gitu. Itu sesuatu yang menarik mengapa hal ini bisa terjadi. Dan kemudian faktor selanjutnya yaitu pengetahuan teknologi dan pedagogis dalam mengakses dan memodifikasi media pembelajaran itu penting untuk aksesibilitas. Ya, hal ini terkait sangat berpengaruh terhadap kesiapan dosen menerapkan UDL. Kemudian yang terkait dengan faktor diri dosen yaitu efikasi diri, yaitu seberapa dosen itu yakin akan kemampuannya untuk mengajar secara inklusif di dalam kelasnya. Ini menjadi salah satu prediktor yang paling penting dalam implementasi UDL. Kemudian ada juga motivasi personal, pengalaman pribadi mendorong kepedulian terhadap inklusif. Jadi di sini maksudnya ketika dosen itu dia tidak hanya punya pengalaman terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus, tetapi dia juga punya pengalaman terhadap misalnya ada anggota keluarganya yang berkebutuhan khusus, atau misalnya ada kerabatnya, atau ada teman dari anak dari temannya yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, itu akan mempengaruhi dosen untuk lebih peka terhadap kemauannya untuk memberikan penerapan UDL. Kemudian ada juga terkait dengan pelatihan profesional berdampak pada persepsi dan praktek. Nah, ini yang menurut saya pribadi sebagai seorang dosen gitu ya, pengetahuan mungkin karena saya dari psikologi, saya nggak begitu saya dekat dengan tentang pendidikan inklusi gitu. Tapi bagaimana teman-teman kolega dosen yang tidak tahu tentang pendidikan inklusi gitu. Ya, karena saya banyak menemukan hanya sebagian kecil saja dosen yang mendapat pelatihan tentang pendidikan
inklusi. Atau misalnya di universitas saya, bukan berarti saya menjelekkan universitas asal saya ya, tapi memang pemberian tentang pendidikan inklusi ini hanya pada beberapa dosen yang menurut mereka itu di kelasnya ada mahasiswa berkebutuhan khusus. Sedangkan kalau di kelasnya tidak ada berkebutuhan khusus, maka mereka tidak diundang untuk mendapatkan pelatihan itu. Gitu. Karena seharusnya bukan hanya dosen-dosen yang terpilih ini saja gitu yang punya akses langsung dengan mahasiswa berkebutuhan khusus, tapi dosen-dosen yang general yang umum mereka juga harus punya pelatihan tentang pendidikan inklusi ini. Karena kita ketahui bahwa mungkin kalau eh, mahasiswa punya disabilitas yang terlihat gitu ya, seperti mereka tuli, eh, netra gitu, atau misalnya handicap gitu ya. Nah itu kan bisa terlihat. Nah yang jadi masalah sekarang itu dan menurut saya merupakan fenomena gunung es sekali itu adalah mereka yang mengalami disabilitas mental. Kita tahu bahwa generasi Z ini salah satu generasi yang paling rentan itu mendapatkan problem tentang kesehatan mental mereka, entah depresi, entah kecemasan, dan sebagainya. Itu. Nah, mereka pun yang punya disabilitas mental ini butuh pendekatan pembelajaran yang inklusi juga, gitu ya. Nah, terus kemudian hambatan waktu. Beban kerja dosen yang tinggi menyebabkan adopsi inovasi pedagogis seperti UDL dianggap sebagai tambahan. Jadi kemarin waktu Prof. Farida membuat modul itu, ya ada pelatihan modul. Nah, salah satu kesannya saya peroleh yang saya terima dari para peserta pelatihan itu salah satunya adalah memang untuk awalnya, start awalnya itu membuat kurikulum dengan pendekatan UDL itu memang eh, apa ya membutuhkan waktu yang cukup banyak. Tapi begitu dilaksanakan itu justru lebih memudahkan gitu untuk mahasiswanya. Seperti itu. Makanya di beberapa penelitian menyatakan bahwa salah satu hambatan terbesar untuk implementasi UDL adalah di waktu. Kan kita tahu semua ya, kalau dosen itu jam kerjanya itu luar biasa. Kemarin itu lagi ada uh, ya pekan lalu kan bahwa dosen di PTN itu kerjanya sepekan berapa Bu? Ibu tadi dosen 70 jam katanya ya. 70 jam. Kalau PNS kan kerjanya harusnya kalau saya di tempat saya itu Senin sampai Jumat kecuali struktural. Itu ada Sabtu dan Minggu. Gitu. Jadi kebayang berarti tiap pekan itu tiap hari kami bekerja 14 jam terus kemudian harus begini. Wah, itu tambah pikiran juga sih buat dosennya gitu. Tapi tetap harus diingat bahwa pelaksanaan implementasi UDL ini tadi pendekatannya pendidikan filosofinya itu adalah pendidikan inklusif. Secara internasional paradigma pendidikan itu udah bergeser gitu. Jadi harus menuju inklusif gitu. Jadi bukan lagi eksklusif tapi harus inklusif. Apapun jenis mahasiswanya, apapun keterbatasan mereka, kita sebagai pelayan dalam pendidikan itu harus bisa menerima keunikan keragaman mereka seperti itu. Dan memang prakteknya sulit sekali, ya. Nah, terus kemudian terkait dengan faktor mahasiswa, jenis disabilitas ini mempengaruhi respon dosen. Dosen kesulitan memahami kebutuhan mahasiswa dengan disabilitas tidak terlihat. Tadi yang tidak terlihat itu bentuknya adalah misalnya gangguan belajar yang disleksia gitu ya, atau misalnya ada gangguan mental yang mengalami depresi, kecemasan gitu. Saya juga sering kali menemukan ada pengalaman dari beberapa dosen yang saya wawancara, mereka tidak mendapatkan informasi bahwa di kelasnya itu ada mahasiswa berkebutuhan khusus. Kalau misalkan dosennya sudah sadar tentang pendidikan inklusi, biasanya begitu masuk kelas dia akan bertanya, gitu. Ada nggak di sini mahasiswa saya yang berkebutuhan khusus? Kalau ada, silakan menemui saya. Kadang-kadang ada saya menemukan beberapa mahasiswa berkebutuhan khusus yang dia nggak siap untuk diberikan stigma oleh teman-temannya bahwa dia berkebutuhan khusus. Jadi biasanya ada dosen japri saya aja ya, kasih tahu saya kondisi kamu seperti apa. Itu. Kalau misalnya teman-teman netra itu bisa terlihat gitu ya. Atau bahkan yang teman-teman tuli kalau misalnya model seperti saya pakai kerudung gitu kan nggak terlihat tuh kalau dia memang sebenarnya disabilitas pendengaran.
akhirnya diperlakukan sama, padahal dia butuh keunikan bagaimana dia caranya belajar gitu. Misalnya dia kayak ngomong kayak gini nih, ya kan saya intonasinya cepet nih, gitu kan. Nah itu buat teman-teman yang punya hambatan di pendengaran, mereka sulit sekali gitu. Kalau di tempat saya ada beberapa mahasiswa yang dia udah punya transkrip sendiri, jadi dia kasih dosennya mic, terus kemudian tulisannya keluar gitu tuh modelnya gitu. Tapi dosennya itu ngomongnya juga harus dengan suara yang intonasi yang jelas. Gak kayak saya nih ngomong cepet-cepet. Ini saya cepet-cepet ngomong karena saya cemas, gitu kan. Ya, oke. Nah, terus kemudian umpan balik mahasiswa penting untuk penyesuaian strategi pengajaran. Jadi terkadang gitu ya. Ini kaitannya juga ada di poin yang selanjutnya. Itu menurut dosen, saya udah UDL kok. Saya udah memfasilitasi nih gitu. Kamu belajarnya gimana, maunya kamu seperti apa gitu. Tapi mahasiswa tetap aja merasa bahwa dosen saya belum UDL. Dosen saya nggak ngerti bagaimana cara saya belajar gitu. Misalnya saya juga melakukan wawancara kepada mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang netra misalnya gitu ya. Nah, di prodi saya itu ada jurusan bahasa Arab. Menurut mereka dosen saya sudah cukup UDL. Tapi ketika mereka harus belajar bahasa Arab itu nggak bisa di UDL-in gitu. Karena bingung, dosennya bingung gimana ya cara meng-UDL-kan bahasa Arab gitu. Karena nggak ada medianya, nggak ada fasilitasinya. Atau misalnya mereka belajar tentang hadis. Nah, hadis itu kan juga bentuknya bahasa Arab ya Bu ya. Nah, itu juga mereka kesulitan. Bagaimana caranya mereka belajar? Itu bilangnya kering. Atau misalnya untuk gangguan yang tidak terlihat, mahasiswa yang mengalami attention deficit disorder, ADHD. Itu kalau kuliah kayak orang biasa gitu, tapi dia butuh waktu gitu, butuh waktu lebih untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi biasanya deadline-nya diundur seminggu. Nah, itu banyak request seperti itu dari mahasiswa yang ADHD. Ya, nah karena ya itulah yang ditemukan adanya ketidaksesuaian persepsi antara dosen mahasiswa tentang efektivitas UDL. Nah, faktor selanjutnya itu terkait dengan learning management system yang memfasilitasi representasi dan ekspresi yang beragam. Ini menurut saya mulai digunakan oleh perguruan tinggi, mulai digunakan oleh dosen itu ketika terjadinya COVID. Iya kan Ibu ya? Sebenarnya sudah ada sistem di perguruan tinggi itu udah menyediakan ini, tapi ya gitulah. Gitu kan sebagian dosen mungkin yang fase-fasenya saya kita agak kurang sense, kita agak kurang terhadap teknologi. Ya, paling gampang ya, kasih aja jurnal, kasih aja buku, suruh baca sendiri gitu kan. Gitu. Tapi semenjak ada COVID, pembelajaran dilakukan secara online gitu. Mulailah aktif digunakan learning management system. Dan sampai sekarang pun ini masih digunakan pada beberapa kampus yang memang mereka sudah aksesnya memang udah belajarnya itu bersifat teknologi seperti itu ya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan pelatihan pengembangan profesional itu penting. Nah, ini yang saya lihat pengalaman saya masih di 2 perguruan tinggi ya. Nah, apa tadi yang saya balik lagi saya bilang bahwa pemberian pelatihan pengetahuan knowledge kepada dosen terkait dengan pendidikan inklusif dan turunannya bagaimana mendesain kurikulum buat mahasiswa yang unik, yang beragam, yang berlatar belakang mereka dari mana saja itu kurang diberikan kepada para dosen. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya saya menanyakan kepada para dosen mereka mendapatkan pengalaman ini dari mana, apakah ada pelatihan atau tidak. Sebagian besar responden yang saya tanyai dari sekitar 30 dosen yang saya wawancara itu, mereka menyatakan mayoritas karena saya sadar sendiri. Bukan karena adanya mereka ikut pelatihan ABC itu bukan. Tapi karena mereka punya kesadaran sendiri. Gitu. Ya. Jadi ini yang perlu diberikan apakah institusi memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang penting. Nah, terus kemudian adanya dukungan teknis, pedoman pengajaran dan fasilitas, dan selanjutnya ada kolaborasi antara dosen dan dukungan pimpinan sangat berpengaruh. Ya, jadi ada yang
apa namanya, dosen yang udah merancang sedemikian rupa pendidikan dengan menggunakan UDL, tapi sayangnya nggak di support oleh pimpinannya. Itu juga ada beberapa prodi yang saya temui sedemikian rupa gitu. Enaknya kalau pimpinan itu peduli bahwa oh di prodi saya, di fakultas saya itu ada mahasiswa berkebutuhan khusus ya. Mereka perlunya aksesnya apa sih gitu ya. Nah, ini implikasi dan rekomendasi yang saya bisa berikan. Pertama, perlu disusunnya program pelatihan UDL yang berbasis praktek nyata bukan hanya konsep. Pelatihan ini harus menyertakan studi kasus, simulasi, dan asesmen inklusif. Nanti di pembicara kedua, Prof. Farida itu akan menjelaskan tentang hal ini. Gitu. Jadi tahun lalu Prof. Farida dan dari KRTSE bersama timnya itu mendesain model UDL, pelatihan UDL buat dosen-dosen dan kemudian apa namanya dipraktekkan ya. Ya, kemudian dipraktekkan. Nah, terus kemudian kolaborasi lintas unit seperti dosen, pusat layanan disabilitas dan unit teknologi pendidikan harus difasilitasi untuk menciptakan solusi yang terintegrasi. Nah, Bapak Ibu kalau yang dosen pasti tahu sebenarnya sudah ada mandat yang harus dilaksanakan bahwa setiap perguruan tinggi itu harus punya unit layanan disabilitas. Tapi pada kenyataannya belum semua perguruan tinggi melaksanakan itu. Atau ada yang sudah ada lembaganya gitu, tapi menjalankannya masih setengah-setengah gitu. Atau misalkan pengalaman saya tadi melakukan wawancara gitu ya, hal sederhana aja. Saya minta data mahasiswa berkebutuhan khusus, saya tidak mendapatkannya. Itu akhirnya saya pakai teknik snowball. Saya kenal satu mahasiswa berkebutuhan khusus, yuk teman kamu siapa aja. Gitu. Akhirnya dikasih tahu, oh saya punya teman di prodi ini, saya punya teman di prodi ini, saya punya teman di prodi ini. Oke, terus kemudian saya pergi lagi ke perguruan tinggi yang lain, dia punya data mahasiswanya, tapi ketika saya tanya terkait saja dengan aksesibilitas teknologinya, misalnya tadi ya mahasiswa tuli, bagaimana dia mendengar cara dosen ceramah dan sebagaimananya itu, saya tanya ada nggak fasilitas yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap mahasiswanya? Enggak. Jadi misalnya tadi ada alat itu yang apa namanya sih, screen reader mungkin atau yang pendengaran itu mahasiswa itu punya sendiri. Atau kemudian saya wawancara mahasiswa tuli ya, dia buat di Zoom-nya itu, jadi Zoom-nya itu bisa menampilkan skrip tulisan gitu ya, pokoknya pakai cara gitu dan dia bisa bilang kamu kasih tahu nih teman-teman tuli lainnya gitu caranya gitu. Iya Bu, saya bikin tutor di YouTube bagaimana cara-caranya seperti itu. Terus akhirnya ketika seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian selesai saya wawancara, dia memberikan saya link YouTube-nya. Bu, begini. Nanti di laptop Ibu install ya kayak gini. Terus saya lihat agak sulit ya. Gimana kalau besok kita ketemu lagi, laptop saya tolong installin aja sekalian. Ya, cara gampang. Baik. Nah, terus kemudian kolaborasi lintas unit sudah. Nah, ini dari hasil penelusuran tadi, systematic literature review itu perlu lebih banyak studi di konteks global south, termasuk Indonesia. Jadi kalau sekarang model pendidikan itu dibagi dua, ada north, ada south. Nah, north itu untuk negara-negara yang maju, yang memang pendidikan yang inklusifnya sudah berjalan dengan baik, UDL-nya diterapkan, tapi untuk yang di global south termasuk di Indonesia, negara berkembang, gitu ya, itu masih perlu banyak sekali riset terkait dengan implementasi UDL. Gitu. Nah, terus kemudian ada pengembangan pendekatan lesson study untuk mendampingi dosen dalam mendesain, mengimplementasikan, merefleksikan praktek UDL secara kolaboratif dan berkelanjutan. Gitu. Jadi pembuatan apa ya? Kalau saya sih bilangnya RPS ya, tapi kalau di UI bilangnya BRP ya Mbak ya. Kalau di tempat saya dibilangnya RPS, jadi apa ada pelaksanaan guidance untuk melakukan pembelajaran dari setiap mata kuliah itu untuk membuat secara UDL itu harus di apa ya, dibimbing, dilatih itu satu persatu gitu ya. Karena biasanya
pahamnya itu hanya sampai knowledge saja, tapi how to-nya itu yang kurang dimiliki oleh dosen. Kayak misalnya ikut pelatihan ini, ya saya tahu sih kebayang gambarnya, tapi gimana nih cara bikinnya? Itu yang masih kurang adanya pelatihan. Jadi itu yang perlu ditingkatkan. Gitu. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, on time ya. 5 menit lebih cepat nih, Mbak Feli. Selamat datang Bunda Romi. Ini Ketua KR dari Teacher Student Effectiveness. Kegiatan RD bulan ini kebagian di KR kita. Nah, ini beliau Ketua KR-nya. Oke, kita mau ke tanya jawab aja ya. Tapi sebelum tanya jawab, saya mau kenalan dulu nih. Ada emasnya. Oke, ya. Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Fauzi. Fauzi dari Sebenarnya saya alumni dari FH. alumni FH. Oh, berarti sudah lulus ya? Sudah. Yes. Mau masuk lagi? Berarti ngambil S2. Iya, iya. Rencananya mau masuk S2 apa, Mas? S2 FH lagi. Oh, FH lagi setia pada FH. Kira-kira kita masih ada waktu, kita ngobrol dulu ya. Karena kebetulan yang disampaikan sama Mbak Feli ini, kita disampaikan Mbak Feli ini ada yang langsung nih, yang mengalami. Kira-kira Mas mau sharing nggak pengalamannya ketika berkuliah atau mungkin ada pengalaman suka duka, terus gimana? Ini kan lagi temanya dosen ya. Tema dosen mungkin ada dosen yang mungkin di hati Mas berkesan karena sangat mungkin nggak tahu istilahnya UDL lah, Universal Design for Learning, tapi sangat membantu gitu. Boleh Mas, silakan. Sebenarnya waktu saya berkuliah di FH itu, saya mengambil S1, ada beberapa dosen yang sebenarnya uh, aware dengan istilah UDL dan ada pula yang belum. Nah, tapi ada beberapa dosen juga yang sebenarnya beliau tuh belum belum aware dengan istilah UDL, akan tetapi uh, yang biasa mereka lakukan adalah, kan saya kan jenis disabilitas yang terlihat ya. Uh, Kebetulan saya waktu itu waktu masuk kuliah di tahun 2020 itu online. 2020 hingga 2022 di UI kan online. Nah, karena mungkin jenis disabilitas saya itu yang terdeteksi dengan mudah ya. Nah, ketika saya mengaktifkan kamera, mungkin beliau paham, dan sebelumnya juga sebenarnya sudah mengetahui informasi tentang saya. Beliau itu eh, s- bertanya kepada saya, Mas, kira-kira selama berkuliah ke depannya, nanti ke depan eh, apa yang bisa kami bantu, apa yang kira-kira kesulitan. Lalu ditanya juga gimana cara kamu menggunakan komputer, gimana cara kamu buka jurnal, gimana cara kamu ngerjain tugas, itu sempat ditanyakan. Lalu beliau sempat, ada beberapa dosen juga yang sempat eh, bilang ya udah kalau misalkan ada apa-apa segera hubungi saya. Nah, kebetulan saya juga eh, waktu itu sempat bekerja sama ya dengan dari FH itu, dari kemahasiswaan, dan kebetulan PA saya ketika di pembimbing akademik saya ketika masih S1 itu kemahasiswaan di FH kan. Jadi eh, ketika ingin eh, masuk ke semester baru, kita selalu Zoom sama anak-anak dari PA-nya bersepuluh waktu itu, satu angkatan saya. Lalu dilihat mengambil KRS apa saja di semester ini, dan khusus saya dilihat tuh KRS-nya siapa saja, dosennya, lalu jadwal di hari apa aja gitu. Lalu setelah itu diberitahulah secara, saya nggak ngerti ya, apakah diberitahu secara personal ataukah ada cara khusus untuk memberitahu kalau misalnya si Fauzi ini seorang tunanetra, dia membutuhkan ini gitu sih. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Mas Fauji. Luar biasa ya. Keterbatasan bukan hambatan berarti nih judulnya ya. Berarti kalau dari cerita Mas Fauji, meskipun mungkin tahu UDL, mungkin ada yang nggak tahu, mungkin sekedar dengar, tapi setidaknya udah kooperatif ya Mas ya. Udah ada upaya personal juga ya. Dan lancar ya, udah lulus dan mau ngambil kuliah lagi loh, S2, luar biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau tanya, baik online maupun onsite. Nanti yang kalau di Zoom, kalau ada pertanyaan tolong dikasih tahu ya.
Oke, dari yang di sini, di ruangan ini ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang masih bingung, kira prakteknya seperti apa? Silakan kalau yang mau bertanya, yang di Zoom juga. Bikin apa nih? Ibu nih kayaknya mau nanya nih kayaknya Bu. Oh mau share, boleh, 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 boleh banget. Silakan Ibu, Ibu Dini ya tadi ya. Ya, sebenarnya apa namanya, istilah universal design ini sesungguhnya adalah seperti tadi udah berkali-kali diungkapkan oleh Bu Santi. Kenapa dibilang universal? Ya, Oh ya, biar Zoom-nya ya, dengar ya Bu ya. universal itu untuk menghindari stigmatis gitu kan, karena berkebutuhan khusus itu namanya berkebutuhan khusus gitu, sehingga seperti tadi dibayangkan oleh berbagai pihak itu, oh berarti harus ada tambahan ya, harus ada penyesuaian, sesuatu yang ditambahkan, dilakukan baru dan segala macam. Sementara kalau universal itu sesungguhnya bukan cuman menguntungkan atau baik untuk bermanfaat untuk yang berkebutuhan khusus saja gitu, tapi semua universal itu bisa memanfaatkannya gitu kan, sehingga makanya dibilang universal. Dan sebenarnya universal design learning ini terutama untuk kemudian ketika learning seperti tadi diungkapkan oleh Bu Feli, ini tuh sebenarnya setingkat sudah advance sebelumnya, supaya orang tuh nggak ada bayangan bahwa ini tuh harus ada tambahan, ada sesuatu yang harus dilakukan lebih daripada yang biasanya. Itu harus sebenarnya diawali dengan disability awareness dulu dan sensitivity gitu, bahwa ini tuh kebutuhan bukan bukan sekedar harus penambahan beban dan lain-lain loh gitu. Ini adalah hak untuk semua gitu. Nah, itu adanya di disability awareness dan sensitivity training. Nah, dulu kami melakukannya di UI, tapi kesulitannya adalah Ibu, apalagi untuk setingkat universitas, itu kan kita berbagai program studi, berbagai jam belajar dan lain-lain. Itu kalau mengharapkan uh, training atau pelatihan atau apapun yang tatap muka, hambatan kami itu dulu adalah bagaimana itu tuh menyesuaikan jadwal. Itu tantangannya. Dan waktu dulu kan kita masih gaptek ya Bu ya, belum ada COVID sehingga kita paham tentang online dan segala macam gitu. Itu tantangannya kami dari 2004 sampai 2009 untuk mau mentraining seluruh sivitas UI itu berat banget gitu, karena nanti dari FH ada, ini ada, tapi wah susah banget ya, kita mau menetapkan training tanggal segini sampai segini, jam segini sampai jam segini, ada aja yang nggak bisa gitu kan. Nah itu gitu tantangannya. Tapi ketika ini dibikin universal, saya dibikin seperti modul-modul yang bisa diakses kapan saja. Nah nanti kemudian ada bagian aplikasinya ya, latihannya gitu ya, nggak cuma kognitif aja. Nah itu sebenarnya yang kita butuhin gitu, dan ini yang mungkin nanti kita bisa berkolaborasi supaya orang paham dulu gimana pentingannya, lalu terus untuk kemudian bisa mengakomodasinya seperti apa. Ini kan bentuknya untuk akomodasi ya sesungguhnya. Itu sih. Terima kasih Bu Dini. Mbak Feli mau menanggapi mungkin? Iya, baik Bu Dini, terima kasih untuk sharingnya. Memang kalau kita lihat dari pelatihan yang akan diberikan dosen ya bukan hanya di UI, di tempat saya juga sama seperti itu. Tadi yang saya bilang pengalaman dari ULD-nya di tempat saya bekerja itu memang hanya dosen-dosen yang sudah dipilih pun mereka 1001 alasan untuk tidak menghadiri itu gitu. Jadi saya melihat kayaknya memang betul mungkin harus awareness dan sensitivitasnya dulu bahwa ini penting loh gitu loh, bahwa eh, mahasiswa berkebutuhan khusus tuh bukan di adanya stigma bahwa mereka membutuhkan perlakuan khusus, tapi mereka bisa masuk, mereka bisa berinteraksi secara normal gitu. Jadi bukannya eh, mereka yang harus menyesuaikan dengan sistem, tapi sistem sebenarnya kan universal design gitu ya Bu. Sistemlah yang menyesuaikan dengan mereka, dengan kebutuhannya mereka, sehingga banyak dari mahasiswa yang saya wawancara pun kami pengen diperlakukan normal gitu, tapi memang kita ketahui mereka nggak mungkin bisa 100% normal ya Bu. Jadi memang harus sistem lah yang menyesuaikan dengan kondisinya mereka, sehingga mereka bisa terlibat secara aktif dengan teman-temannya seperti itu. Dah itu. Oke. Ya, saya setuju dengan Bu Dini ya.
Karena memang kadang ada dosen yang memang kayaknya mudah tersentuh, tapi nggak tahu skill apa yang harus dilakukan. Ada yang mungkin punya skill, tapi males, mager untuk melakukan praktekan. Jadi memang eh, beragam. Tapi memang apapun itu, setidaknya kalau ada tadi ya awareness kita kasih tahu, kita berikan awareness pada dosen, mungkin setidaknya mereka dapat pencerahan. Oke, tampaknya narasumber dua kita sudah bergabung. Oke, sebelumnya saya mau bacakan ulang. eh oh, dari grup ada yang mau bertanya. Izin jawab dulu dari Zoom, Mbak Ida. Boleh jawab dulu. Oke, sambil siap-siap narasumber kedua. Ini ada pertanyaan dari Fauzia Putri Awalia. Oke, ini dari mana ya? Ini Mbak atau Mas Fauzia? Oh, Mbak ya. Oke. Hai Mbak. Saya bacain ya. Bagaimana menyikapi mahasiswa yang mengalami gangguan mental seperti depresi dan lain-lain dalam pendekatan UDL agar tidak terkesan seperti pemakluman sehingga membuat mahasiswa lain merasa tidak adil karena merasa mahasiswa dengan gangguan mental terkesan mendapat tugas yang lebih mudah. Jadi biar nggak nggak disirikin sama teman-teman yang lain ya Mbak Fauzia ya. Oke, silakan Mbak Feli mungkin bisa direspon. Iya, jadi kalau menurut saya itu kan UDL itu universal. Jadi siapapun jenis gangguan atau disabilitas yang dialami oleh mahasiswa itu kurikulumnya memang sudah fleksibel gitu ya. Jadi mahasiswa bisa mengakses itu gitu. Hanya pengalaman dari beberapa mahasiswa yang mengalami depresi eh, mengalami depresi, mereka menceritakan ketika simptomnya sedang muncul, misalnya mereka tidak mau kuliah. Nah, itu yang agak sulit memang gitu. Jadi dosen mau tidak mau harus tahu. Tapi kalau untuk masalah terkait dengan proses belajarnya, karena sudah UDL, mereka bisa mengaksesnya. Mereka bisa melakukan itu karena memang sudah dibikin sedemikian rupa sehingga mahasiswa yang mengalami gangguan depresi, ada depresinya pun bisa belajar seperti mahasiswa pada umumnya. Itu penjelasan dari saya. Oke, Mbak Fauzia gimana? Apakah bisa diterima atau ada? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Feli. Oke, sebelum kita masuk ke narasumber kedua, saya mau ingatkan lagi selamat datang yang baru bergabung di Zoom, juga yang di onsite. Untuk yang di Zoom maupun yang di onsite, ada pengumuman singkat. Jadi kalau ada pertanyaan tadi seperti tadi silahkan diketik kalau yang di online. Terus untuk peserta yang mengikuti kegiatan hingga akhir acara, dan mengisi survei yang dikirimkan panitia melalui kolom chat akan mendapatkan e-sertifikat. Terus nanti materi, link, rekaman, dan e-sertifikatnya akan dikirimkan oleh panitia ke alamat email yang didaftarkan oleh peserta. Jadi pantau terus untuk kegiatan Research Day selanjutnya, bisa pantau terus di Instagramnya atau media sosialnya Fakultas Psikologi UI. Dan untuk pertanyaan bisa di email ke fpsi.ui@gmail.com. Oke, sekarang saya akan bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yang kedua, yang panjang banget CV-nya. Ini saya coba rangkum. Beliau adalah Prof. Farida Kurniawati, Master Education. Oh, ada di sini. Spesialis Education ini memang masternya di bidang spesialis ya, Special Education, terus PhD Psikolog. Beliau adalah dosen yang sangat berdedikasi di Fakultas Psikologi ini. Udah lebih dari 2 dekade, aktif mengajar, meneliti, serta terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, terutama di bidang pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus. Saat ini Prof. Farida memimpin program Magister Psikologi Terapan dan dikenal sebagai
sosok yang inspiratif nih, baik di kampus maupun di masyarakat luas. Dengan adanya sejumlah buku dan artikel ilmiah, juga mengembangkan berbagai media pembelajaran inovatif untuk membantu guru, orang tua, dan anak berkebutuhan khusus. Juga rajin jadi narasumber di forum nasional maupun internasional, serta aktif dalam berbagai kegiatan. Semua karya dan kiprahnya beliau menunjukkan komitmen beliau untuk mewujudkan pendidikan yang lebih ramah, inklusif, dan bermakna bagi semua anak di Indonesia. Jadi tanpa berlama lagi, mari kita sambut narasumber kita yang kedua, Prof. Faridia Kurniawati. Bisa kita kasih semangatnya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Salam sehat. Terima kasih buat Kak Yudi untuk perkenalannya yang membuat saya sedikit tersipu-sipu. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan topik berkaitan dengan, kalau tadi mungkin sebelumnya Kak Feli sudah membahas tentang pada bagaimana upaya beliau melakukan systematic literatur review yang alhamdulillah sudah mendapatkan sedikit gambaran dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi UDL di pendidikan tinggi. Tadi sudah sempat bilang nggak bahwa sini sudah accepted di Q1. Wah, selamat buat Kak Feli sebagai first author. Nah, selanjutnya saya ingin membahas berkaitan tentang pada bagaimana, jadi mungkin sedikit memberikan gambaran bahwa sebelum sampai ke pelatihan ini, pelatihan UDL untuk para dosen, kami melakukan semacam, tadi sudah dibahas ya secara garis besar, membuat sedikit pemetaan terhadap dosen dan mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Indonesia. Lalu juga saya coba cari di sini ya. Nah, ini mungkin sebelum saya bahas tadi, saya coba, ini tentunya sudah dibahas tadi ya, UDL dan sebagainya. Rasanya nggak perlu saya ulang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa pelatihan ini awalnya kita mulai dari memetakan kebutuhan di Universitas Indonesia tentang apa sih yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh para dosen berkaitan dengan proses pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus. Lalu yang ingin kita tahu juga pada waktu itu adalah itu tahun lalu 2024, apa yang menjadi opini, pendapat, harapan, kebutuhan dari mahasiswa berkebutuhan khusus berkaitan dengan proses pembelajaran yang mereka alami di bangku kuliah. Dalam hal ini memang skopnya masih di UI. Lalu dari sana kami berkolaborasi, sebenarnya ini merupakan bagian dari kolaborasi kami antara Universitas Indonesia dan University of Worcester, ya, di mana kami alhamdulillah mendapatkan pendanaan dari British Council. Jadi temanya kurang lebih seperti ini, pada bagaimana kami ingin memperkuat inklusi di pendidikan tinggi melalui implementasi prinsip-prinsip universal design for learning. Di sini yang awalnya adalah kami hanya fokus kepada dosen, tenaga pengajar di Universitas Indonesia dan mahasiswa berkebutuhan khusus di UI, serta dosen dan mahasiswa berkebutuhan khusus di University of Worcester sebagai mitra riset kami. Pada akhirnya kami mendapatkan dana dari program dana padanan Kedaireka Kemendikti Saintek tahun 2024. Nah, adanya dana tersebut membuat kemudian modul-modul yang kami rancang berdasarkan kolaborasi dengan University of Worcester untuk dosen bisa kami coba implementasikan ke dosen-dosen. Jadi alhamdulillah akhirnya sampai sedemikian luas cakupannya. Nah, secara umum tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas dosen dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif di perguruan tinggi.
Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pada akhirnya modul yang kami rancang tersebut berhasil kami coba lakukan semacam tryout, kemudian ada masukan-masukan dari teman-teman dosen di Jabodetabek untuk kemudian kami sempurnakan dan kami implementasikan kepada para teman dosen, kolega dosen di 6 perguruan tinggi di Indonesia. Untuk rekan-rekan dosen di Jabodetabek yang terlibat dalam pelatihan ini juga mewakili baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Jumlahnya cukup banyak. Kalau pada awalnya memang semacam pilot itu sekitar 9 orang ya, 9-10 ya. Untuk tahap kedua kurang lebih 30 ya, 35. Kurang lebih seperti itu. Tanggapannya demikian positif. Pelatihan ini berlangsung selama 2 hari. Kita mulai dari pukul 9 sampai pukul 4 sore. Dengan metode yang demikian bervariasi. Dari ceramah, kemudian kami juga ada studi kasus, lalu pastinya nonton video bareng-bareng untuk kita bahas. Dan terakhir di sesi terakhir di hari kedua, kita membuat semacam lesson plan. Ya, jadi kami berharap bahwa apa yang didapat itu tidak hanya sampai pada tataran kognitif, diketahui ya, kemudian dibentuk belief, tidak hanya sampai di situ. Ya. Tapi kemudian juga turun ke hati, kalau bisa ke jari. Jadi ada afeksi, ada rasa percaya diri. Percaya diri, ada rasa bahwa ini penting untuk diterapkan. Ya. Ada rasa keyakinan bahwa mahasiswa memang harus saya bantu. Dan insya Allah saya percaya diri membantunya dan willingness to implement. Maunya seperti itu. Tapi kami nggak mau sampai hanya di situ. Jadi kami memang cukup semangat untuk kemudian mau sampai pada tataran aplikasi. Sehingga di hari kedua itu ada semacam tugas berkaitan dengan lesson plan, di mana peserta dosen itu diminta untuk merancang satu pembelajaran dikaitkan dengan mata kuliah yang mereka ampu. Lalu kira-kira kalau nanti diterapkan di kelas akan seperti apa? Dengan menggunakan 3 prinsip dari UDM. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kami jalankan ya di Universitas Negeri Padang, Mula Warman, Cendrawasih, Mataram, Nusa Cendana, dan Negeri Gorontalo. Bapak Ibu pasti bisa memahami ya betapa tidak mudah mengatur waktu, ya, mencocokkan jadwal kami dan jadwal mereka. Apalagi kemudian pihak sponsor ini ya, kedai Reka itu Desember harus selesai. Demikian juga British Council. Sehingga kami menerapkannya di bulan Oktober akhir, November, dan awal Desember. Ya. Nah, ini pada akhirnya berimbas pada bagaimana penerapan lesson plan yang sudah kita rancang di hari kedua. Sejauh mana dosen memiliki kesempatan ya untuk menerapkannya. Nah, itu kan sebenarnya sudah menjelang akhir semester. Nah, itu juga kami perhitungkan. Baik, nanti intinya nanti ada happy ending. Ya, nanti saya sampaikan. Ya, baik. Capaiannya ini yang bikin semangat ya. Alhamdulillah lebih dari 200 dosen telah mengikuti pelatihan UDL secara luring. Ya. Lalu di sini juga tersedia pelatihan berupa e-modul UDL yang tersedia baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di sini kita dibantu oleh rekan-rekan dari UK tadi, University of Worcester. Jadi mereka punya kemampuan di bidang ini, jadi mereka buat semacam apa Mbak Asri namanya itu, nama cantik, website bukan. Saya kalau yang kayak gitu pasti kontak sama
website ya. Hanya mereka yang bisa akses, orang punya dia ya kan. Dan katanya nih ya insya Allah benar gitu kan. Lebih dari 300 peserta dari berbagai negara sudah mengakses. Ini data tahun berapa Mbak Astri? Desember 2024. Jadi saya optimis kalau sekarang insya Allah udah 1000 kali ya yang mengakses ya. Baik. Nah ini dia. Sebaran peserta pelatihan UDL berdasarkan bidang keilmuan. Oke, kita bisa lihat yang ada 3 rumpun keilmuan, ada sains, sains teknologi, kemudian ada ilmu kesehatan, sosial dan humaniora. Di sini kita bisa lihat persebarannya itu bisa cukup variatif di antara 6 universitas, tapi tetap saja sosial dan humaniora itu mendominasi. Kita bisa lihat di sini yang paling banyak itu dari Universitas Cendrawasih. Lalu yang sedikit memang Universitas Mataram. Ya, dia fokusnya ke sains dan di sini sebaran pesertanya berdasarkan institusi. Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat jumlahnya. Oke, jadi begini, untuk melihat, mengukur sejauh mana modul pelatihan yang kami implementasikan cukup efektif dalam meningkatkan wawasan pengetahuan teman-teman dosen berkaitan dengan UDL, maka kami melakukan pretest. Ya, di hari pertama sebelum bagian. Itu ada esainya enggak ya? Mbak Astri, hanya Mbak Astri lah. Enggak ya, kayaknya PG semua ya. PG. Ada studi kasus. Pusing-pusing deh dosen ya. Belum belajar udah dikasih studi kasus. Dan pada akhir pelatihan, di hari kedua terakhir itu ada post test. Soalnya sama kok gitu kan. Nah, biasa. Seru juga tuh kalau cerita lagi pretest. Wah itu yang dahinya gitu. Kita cuma bilang gini, oke Bapak Ibu tampil apa adanya gitu. Gitu. Enggak kita nilai begitu ya. Baik. Nah di sini kita bisa lihat perbandingan data, skor free, dan post test. Nah ini menarik benar nih. Yang mana ya? Secara umum, kalau Universitas Negeri Padang itu, ya total, oh ya, perlu saya sampaikan yang ikut pretest itu 167 dari 6 institusi, ya. Jadi kurang lebih hampir 30 ya per satu institusi pesertanya. Kemudian yang post test partisipannya 143. Kenapa menurun? Nah, itu pertanyaan. Saya memahami rekan-rekan dosen itu perannya banyak, sibuk sekali. Apalagi di November, Desember, yang lagi persiapan akreditasi, yang lagi mau persiapan UAS, buat soal dan sebagainya. Jadi kadang datang terlambat atau malah pulang lebih cepat. Jadi posnya tidak berhasil dikerjakan. Ya berhubung kami dosen, kami memaklumi ya. Ya di sini, tapi kita lihat dari sini gambarannya begitu positif ya, kecuali di Universitas Cendrawasih memang yang mana dari 35 tinggal 22. Ada berapa di selisihnya 13 ya. Kurang lebih berapa tuh 13 sampai 30% turun. Nah, sementara di Universitas Jabodetabek ini yang hadir sekian, yang post test juga sekian. Ini jadi pelajaran buat kami. Kenapa kira-kira dosen Jabodetabek itu komitmennya luar biasa. Di hari kedua juga tetap hadir. Ya, itu lagi jadi lesson learn-nya apa ya kira-kira? Ini buat kedepannya ya. Oke, baik. Di Universitas Nusa Cendana, waktu itu lagi proses apa ya? Jadi begini Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Setiap institusi itu kondisinya memang begitu bervariasi. Ya. Jadi kalau kemudian variasinya seperti ini juga saya dan tim begitu memakluminya. Nah, ini ada pemadaman listrik nih. Oh iya, ini nih. Ini yang menarik. Di universitas, pada saat kami ke universitas negeri,
Gorontalo, oh namanya belum ada tuh kan di situ. Ya, ya. Itu Desember sekitar minggu kedua. Ya, di sini pelatihannya dilakukan dalam kondisi gelap. Terus kita rame-rame dorong-dorongan ke teras. Alhamdulillah banyak gerimis. Untung nggak ada yang masuk angin, banjir. Aduh seru betul ya. Tapi yang membuat kami terharu adalah betapa Bapak Ibu rekan di sana luar biasa komitmennya. Ya, jadi ada yang pakai apa tuh ya? Lilin gitu biar membantu pada juga ya, seperti tech center dan sebagainya. Tetap engage dalam pelatihan tersebut. Tetapi yang memang terjadi adalah kita tidak bisa mendapatkan skor tes maupun post test karena semuanya dalam bentuk digital. Mau fotokopi, mesin fotokopinya juga nggak bisa gitu ya. Ini pelajaran juga dibuat kami lain kali. Walaupun negara kita udah maju, ya, listrik sudah ada di mana-mana, kita harus tetap tahu hardcore. Apalagi kalau saya nanti ke Kendari, siap-siap. Oke, baik. Wah, ini pengetahuannya bagaimana diukurnya dengan ada ini ya, kemudian diolah dengan aplikasi. Hasil analisisnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Sehingga kita bisa dengan begitu bersemangat dan senang hati mengatakan bahwa pelatihan ini berdampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dosen tentang disabilitas dan UDR. Senang ya Bapak Ibu ya kalau signifikan positif gitu kan. Pede langsung. Nah, di sini ini adalah gambaran yang lebih detail berkaitan dengan perubahan pengetahuan peserta setelah mengikuti pelatihan UDR. Ya. Secara keseluruhan, peserta mengalami peningkatan pengetahuan sebesar 8,2 ya setelah mengikuti pelatihan UDR. Jadi post-test ini diberikan segera setelah pelatihan tersebut berakhir, jadi di hari kedua. Nah, tadi sudah saya sampaikan, tampaknya tidak cukup lengkap kalau kita hanya sampai mengukur post-test di hari kedua. Tapi ingin melihat kira-kira implikasi di lapangannya seperti apa. Ya, walaupun kami juga menyadari bahwa itu sudah di akhir semester. Nah, tapi luar biasa ya. Kita kemudian tetap dapat kesempatan sehingga ketika kami mencoba melakukan tes di H+14 hingga 1 bulan setelah yang selesai dan berdasarkan diskusi dengan beberapa peserta pelatihan dari berbagai universitas, kita mendapatkan gambaran dari teori yang diperoleh selama pelatihan, apakah ada aksinya gitu. Nah, temuan utamanya adalah bahwa peserta mulai menerapkan prinsip UDL dalam pengajaran. Ya, hal yang mereka bisa lakukan dalam waktu yang tidak panjang tersebut adalah dengan menyediakan pilihan cara pengerjaan tugas dan menggunakan media serta pendekatan belajar yang lebih fleksibel. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini gambaran yang kami peroleh berkaitan dengan perubahan perilaku mengajar para dosen, ya, H+14 sampai 1 bulan setelah. Nah, dari situ kami juga mendapatkan gambaran apa sih yang menjadi kendala, kebutuhan mereka, ya, karena sudah praktek nih ya. Sudah melakukan beberapa hal. Ya, kemudian kami juga tidak hanya mendengar dari dosennya, kita perlu recheck dong dari mahasiswanya. Ya, benar nggak sih dosennya betul? Kalau memang benar begitu, gimana hasilnya? Iya nggak, betul ya, kan kita harus cek recheck ya. Nah, sebelum nanti saya jelaskan lebih lanjut,
Semoga ada ya nanti ya gambaran yang lebih komprehensif berkaitan dengan respon mahasiswa. Di sini kebutuhan dari para dosen yang sudah mencoba menerapkan adalah mereka butuh pendampingan lanjutan. Ya. Kemudian, nah ini nih agak repot juga nih. Yang kedua, umpan balik praktis untuk memperbaiki dan menyesuaikan praktik UDL di kelas. Kenapa agak repot? Kayaknya naga-naganya, naga bonar gitu, kayak nama film. Kayaknya kami harus ke sana lagi, iya nggak sih? Karena kan bagaimana kita bisa memberikan umpan balik praktis kalau kami tidak melihatnya secara langsung. Berharapnya bisa ke sana, insya Allah. Nah ini dia. Ini komennya dari teman di mana nih? Dari Universitas Mula Warna. Alhamdulillah UDL sudah ada. Saya juga membuat video pembelajaran dan membutuhkan umpan balik dari tim UI. Saat saya menerapkan prinsip UDL, saya merasa terharu karena banyak mahasiswa memberikan testimoni bahwa mereka merasa lebih pede saat saya menyediakan berbagai cara untuk mereka melakukan. Pengalaman ini menyenangkan dan memberi semangat baru dalam saya belajar. Kalau dosennya aja udah terharu, apalagi mahasiswanya. Kira-kira kenapa mahasiswa jadi terharu, happy, bahagia, senang, semangat, dan sebagainya? Karena merasa diapresiasi, diperhatikan, merasa member dari belong to the subject, merasa bagian dari mata kuliah tersebut. Ini aspek afeksi main di sini, aspek psikologis ya. Jadi luar biasa dari apa yang dilakukan oleh dosen, ternyata luar biasa dampaknya buat mahasiswa dan efek dominonya ke dosen. Dosennya juga jadi terharu, jadi lebih semangat. Ternyata saya bisa loh gitu ya. Yang awalnya nanti aduh gimana ya, repot ya. Waktu lebih banyak ya, saya jadi lebih banyak begadang. Malu dosennya katanya 70 jam penuh ya. Wah, seperti itu gitu kan. Nanti saya lebih banyak pengeluaran, lebih banyak energi, lebih banyak waktu. Tapi begitu dapat umpan balik yang demikian positif dari mahasiswa, saya yakin keraguan dosen yang tadinya tuh gedubelnya tuh pasti hilang. Bagaikan kemarau berapa lama hilang disapu oleh hujan, berapa menit ya, musim hujan saya rasa. Oke, nah apalagi nih, sudah diterapkan tetapi belum 100%. Nah, jual dong waktunya singkat ya. Tidak semua hal bisa langsung maksimal. Setuju Bapak Ibu, tetapi pelatihan ini menjadi bekal penting sebagai hal yang membawa angin segar. Ya. Dan pelatihan ini mengajarkan bahwa disabilitas tidak hanya fisik. Terbuka lah. Ya, padahal kalau kita kaitkan dengan kondisi kesehatan mental mahasiswa, kita bisa pahami bahwa yang disebut disabilitas itu tidak hanya berkaitan dengan adanya gangguan penglihatan, pendengaran ya, atau fisik, tapi juga banyak berkaitan dengan emosi. Di sini alhamdulillah pelatihan itu sudah membuka wawasan yang lebih besar kepada dosen yang bersangkutan. Nah, saya mencoba pendekatan baru. Tantangannya adalah rendahnya kemampuan berargumen. Ya. Nah, tapi beliau menutup dengan kalimat yang begitu optimis. Saya ingin berperan sebagai penggerak perubahan. Luar biasa. Jadi masih ada kekurangan, masih ada ini, tapi beliau tetap menunjukkan komitmennya, kesungguhannya untuk nanti saya tetap meneruskan perjuangan ini. Baik. Nah, kalau tadi kan sudah dosennya ya, dosennya memang dikutip hanya sedikit ya, di laporan kami pasti lebih banyak mewakili
universitas. Eh, tapi Bapak ini, Ibu ini bukan dipilih yang bagus-bagus saja loh. Yang lain juga bagus dari universitas ya. Oke, jadi ini representasi. Oke, baik kita lihat mahasiswanya. Dilakukan pada H+14 hingga 1 bulan setelah pelatihan selesai diberikan kepada mahasiswa. Surveinya daring, ya. Wawancaranya dilakukan kepada 1 sampai 2 mahasiswa oleh peserta pelatihan. Jadi ada perwakilan 2 dosen dari setiap universitas dengan metode lesson study. Ya, jadi mahasiswanya ditanya, kalau tadi kan dosennya. Oke. Nah, di sini, oke. Yang kita lakukan surveinya sebarannya sebagai berikut. Ya, ada 5 universitas yang terlibat, masing-masing dengan jumlah terbanyak dari Universitas Nusa Cendana 130. Kalau kita lihat peserta dosennya ikut pelatihan paling sedikit. Tapi ketika survei, mahasiswanya paling banyak. Ya apa itu ya? Begitu kan. Nah, sementara Universitas Mula Warman tampaknya pesertanya tadi yang paling banyak di mana ya Pak Salim? Kita cek lagi. Karena kabarnya nggak semua harus kita ingat ya Bapak Ibu ya. Makanya saya balik lagi slide-nya. Nah ini, yang paling banyak adalah cendrawasih. Oke, kita lihat. Nah, cendrawasih ini loh malah 24. Kita lihat apa ya? Udah hibur. Di sini tidak ada data survei dari Universitas Negeri Gorontalo karena jadwal pelatihan tadi kan minggu kedua Desember ya. Dia udah selesai. Malah saya waktu saya datang dengan tim ke sana mereka lagi UAS. Jadi datanya seperti ini. Lumayan ya kalau di total ada berapa? 300-an mahasiswa terlibat dalam survei pengalaman data. Nah, ini hasilnya nih, persepsinya. Ya. Persepsi mahasiswa terhadap penerapan prinsip UDL oleh dosen. Berdasarkan 3 prinsip tersebut, ya, kita perhatikan bahwa persepsi mahasiswa itu ada di kategori sedang, ya, 70,29, 71, 71 dan sebagainya untuk ketiga prinsip UDL. Nah, untuk kemudian satu persatu kita kuliti, kita perhatikan di sini prinsip multiple means of engagement. Ya, di sini persepsi mahasiswa masih kategori sedang ya untuk prinsip ini. Lalu yang menarik di sini di Universitas Negeri Padang dan Mataram itu justru rendah. Ya, kebanyakan rendah, maksud saya rendah, sedang kemudian rendah. Universitas Cendrawasih walaupun tadi ada 130 mahasiswa ya, mereka mempersepsikan dosennya itu sudah menerapkan prinsip multiple means of engagement sebesar 33,33%. Lalu di sini multiple means of representation juga masih pada kategori sedang. Lalu di sini masih dipegang oleh Universitas Cendrawasih dengan 41,67% pada kategori tinggi dan paling rendah di Universitas Mula Warman 6,25% untuk kategori rendah. Yang besarnya ini Mataram 19,42%. Bapak Ibu mungkin sedikit gambaran ya. Di Universitas Mataram ini mereka itu prodinya masih di bawah Fakultas Kedokteran. Ya, jadi mungkin saya juga tidak bisa mengatakan apakah ini ada pengaruhnya atau tidak, tetapi ini menjadi hal yang membedakan Universitas Mataram dari universitas. Nanti kita bisa teliti lebih lanjut. Ya, mungkin ada apa-apa di balik itu kan saya nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas seperti itu. Kemudian multiple means of action. Nah, di Cendrawasih juga di 37,5% dan Mataram yang rendahnya juga paling besar 19,4%. Nah,
Ini testimoninya. Kita kan selain mengukur secara statistik apakah pelatihan itu efektif atau tidak dalam meningkatkan wawasan, yang kita juga perlu ukur adalah testimoni. Testimoni, dan ini dilakukan secara anonim dan mereka bisa tulis hamba Allah seperti itu ya Pak. Jadi mereka lebih, tapi kok ketahuan ya dari Universitas Cendana? Jangan ketahuan, kan ngambilnya waktu lagi pelatihan ya, jadi tetap kita tandai itu Universitas Cendana gitu kan. Kegiatan dalam materi hari ini sangat menarik dan interaktif ya, sambil membayangkan kira-kira nanti kalau dipraktikkan di kelas seperti apa ya. Ini juga pematerinya pasti happy banget nih kalau baca. Melibatkan setiap peserta dalam diskusi. Yang jelas pemateri fasilitatornya psikolog ya, yang dari kami juga tim. Kemudian materinya sama, kurang lebih sama komentar dari Universitas Cendrawasih pada bagaimana ini bermanfaat, mewujudkan kelas inklusif, dan lebih tahu cara mengajar dengan baik agar mahasiswa bisa merasa aman. Oke. Baik. Nah, ini dia. Kita bisa melakukannya dengan seperti ini. Mengirimkan materi sebelum kelas dimulai. Tujuannya apa? Agar semua peserta didik, ya, termasuk yang butuh waktu lebih banyak untuk memahami materi, bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Seperti itu. Ya. Tujuannya seperti itu. Jadi mereka bisa bersiap-siap sebelumnya. Walaupun kadang kita berikan lebih awal juga karena yang lain juga banyak tugas, yang nggak sempat juga mungkin ya dibaca. Oh, itu urusan dia lah ya. Kemudian ini tujuan mulia ini, oke, didasari oleh kita berusaha mengantisipasi kebutuhan semua peserta, ya. Dan tidak sedikit peserta didik itu enggan atau belum siap mengungkapkan kebutuhannya. Ini memang perlu dibantu nih ya. Ada yang masih sungkan, ada yang belum ngerti cara hubungi dosen seperti apa. Jadi memang perlu sekali dibantu. Channel-channel menghubungi dosen itu bagaimana? Bisa sebenarnya bisa lewat email ya. Apalagi ya, menghubungi dosen. Datang ke ruangannya. Oke. Beberapa dosen yang memberikan nomor bisa lewat WhatsApp, lewat Line dan sebagainya. Nah, intinya dengan memberikan materi yang lebih awal, kita membuka akses sejak awal. Sehingga nanti pada pembelajaran diharapkan mereka sudah bisa engage dengan aktivitas di dalam kelas. Dan kalau ada pertanyaan, bisa. Nah, lalu siapa sajakah yang beruntung bila kita mengirimkan materi sebelum kelas dimulai? Ada yang bisa menjawab? Oh salah ya, jawabannya udah ada di papan. Gitu kan. Salah, saya harusnya slide itu dulu. Tadi baru kemudian, oke, nggak apa-apa deh. Tapi lain kali saya ini dulu ya, games ada dan sebagainya. Oke, lalu di sini untuk teman-teman dari hambatan penglihatan. Kenapa? Karena mereka seringkali butuh alat bantu. Ya, jangan-jangan alat bantunya itu adanya di rumahnya doang. Ya enggak? Jadi memang perlu prepare. Dan kemudian ada hambatan belajar. Teman-teman yang butuh waktu untuk memahami, butuh waktu lebih untuk memahami satu materi. Nah, ini kayaknya Fatihah deh. Aisan. Ya, iya. Oh, kamu baru kuliah hari pertama udah minta bahannya sampai semester akhir. Begini nih kan. Oh, ini dia nih Raisa nih. Ya, Raisa yang bukan Andriani ya. Kalau di kelas aku nyebutnya gitu. Peserta didik yang rajin dan ingin belajar lebih. Oke. Kemudian yang berikutnya kita bisa lakukan tambahan teks alternatif pada gambar. Ya. Di sini kita contekannya apa ya? Teks alternatif adalah
Deskripsi yang ditambahkan pada gambar untuk memastikan informasi tetap dapat diakses dalam situasi gambar gagal dimuat, ya, atau gambar tidak bisa dilihat oleh seseorang, ya, sehingga pembaca layar akan membacakan teks tersebut sebagai pengganti visual. Ya, seperti itu. Nah, ini dia, ya, tambahkan teks alternatif pada gambar. Ada digital image, ya, kemudian, oke, lalu, oke, jika gambar tidak memiliki alternatif teks, screen reader akan membacakan nama file gambar mentah yang seringkali membingungkan, tidak informatif, bahkan terdengar aneh atau random. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada teks, nah, tapi kucingnya senyumnya sama aja ya, without ataupun with. Di bawahnya tuh kan cute cat, nah, gitu. Kalau yang satu itu teman-teman bahasa planet, ya. Jadi penting sekali alternatif teks. Nah, ini teknis banget ya. Bagaimana cara menambahkan alternatif teks? Ya, saya bacakan saja ya, nanti Bapak Ibu teman-teman bisa coba sendiri-sendiri di rumah. Ya, klik kanan pada gambar yang ingin Anda beri. Teks, pilih opsi view. Enaknya mungkin langsung dicobakan gitu ya. Ya kan? Nah, udah, itu silakan coba. Ada yang lain? Nah, seperti itu. Bagaimana cara menambahkannya? Nah, di sini bagaimana kita mendescribe objek ini, ya, dan konteksnya kepada seseorang yang mengalami gangguan penglihatan atau low vision. Di sini kita bisa masukkan 2 sentence yang direkomendasikan. Ya. Ilustrasi, seperti itu ya. Di sini, hilang lagi. Ilustrasi 2 halaman web berjudul Cats, halaman kiri diberi label without all text dan menampilkan gambar kartun kucing abu-abu dengan nama file dan sebagainya yang dibacakan oleh screen reader. Halaman kanan diberi label without text dan menampilkan gambar kucing yang sama namun dengan deskripsi cute cats dibacakan oleh screen reader. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian manfaatkan feature accessibility checker bawaan Microsoft Office. Kurang lebih seperti itu. Cara mengecek aksesibilitasnya di PowerPoint adalah dengan mengecek, kita temukan dulu menu reviewnya. Dengan memilih cek accessibility. Lalu yang kedua adalah lihat panel hasil cek aksesibilitas di sisi kiri tengah slide. Silakan didemokan. Oke, jadi kita bisa lihat Bapak Ibu teman-teman di atas tuh ada tulisan accessibility ya. Welcome to accessibility tab. Next, add titles, seperti itu. Sudah ada petunjuknya. Jadi ada hasil cek aksesibilitasnya, good to go atau investigate. Ya. Nah, sadarkah Anda bahwa judul di setiap slide dokumen ini berbeda? Ya, meski kontennya membahas topik yang sama, setiap judul slide dibuat sedikit berbeda dengan tambahan keterangan seperti bagian 1 atau bagian 2. Ya, kenapa harus dibedakan? Lupa lagi, harusnya nanya itu dulu baru kasih ini. Aduh, ya maaf ya, udah sore. Karena pengguna pembaca layar sangat bergantung pada struktur dan judul slide untuk menavigasi isi presentasi. Jika judulnya sama, sulit membedakan topik dan urutan konten. Setuju ya, Raisa ya? Aku juga sebenarnya kalau nggak dikasih judul bingung. Ya apalagi teman-teman ada gangguan ini ya. Mas siapa namanya sih? Mas Fauzi, nama panggilannya? Oh,
Seperti itu ya Mas ya? Oke, berarti yang saya terangkan, oke, alhamdulillah jadi deg-degan ya Mas. Oke, hindari tanda kurung. Judul seperti UDL dalam kurung satu akan dibaca UDL. Buka kurung, satu kurung, satu tutup kurung. Ya iya, jadi dia begitu apa adanya ya, polos ya. UDL, buka kurung, satu tutup kurung. Nah, seperti padahal maksud kita kan nggak kayak gitu ya. Nah, hal ini bisa terdengar tidak natural dan membingungkan. Sehingga baiknya UDL, bagian satu atau UDL biasa. Nah, akhirnya sampai juga eh, pada di akhir-akhir slide ya. Di sini Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mengakses modul e-learning UDL secara gratis, free of charge, tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan mendaftar di laman berikut ini. Ya. Ada yang mau coba sekarang? Oh, sudah ada. Ada yang sudah buka? Oke, luar biasa. Oh, oke. Rajin semua. Terima kasih. Ya, udah ya, betulan ya nggak ada yang ini ya lewat ya. Oh iya, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meminta presentasi dari saya. Apa saya langsung menutup atau saya serahkan Ada ke- pertanyaan lagi ke nggak? kakak moderatornya. Oke. Apakah terima kasih dulu ya, kita kasih applause dulu buat narasumber yang pertama dan kedua yang semangat. Kira-kira dari yang di ruangan ini ada yang mau bertanya, yang di Zoom juga boleh boleh sekali ya kalau mau bertanya. Apa saja nih mumpung ada narasumber kita yang sudah memang mempraktekkan UDL. Ada pertanyaan, ya Bu Dini. Prof. Farida, ini tadi kan yang dicontohkan itu untuk di apa namanya Microsoft Office ya. Jadi semua aplikasi yang di dalam Microsoft yang memang Microsoft sudah berkomitmen untuk aksesibilitas. Masalahnya gitu, kebanyakan kalau saya sih masih pakai Microsoft ya, tapi kebanyakan mahasiswa itu sudah agak-agak gimana gitu pakai Microsoft itu kayaknya udah ketinggalan zaman atau gimana gitu ya. Kayak bikin presentasi udah amat sangat jarang yang pakai Microsoft PPT kecuali dosennya doang gitu karena ya pakai Canva, pakai apa dan itu apakah tetap bisa diakses aksesibilitasnya dan sebagaimana yang tadi disampaikan itu. Kayak model pakai ini juga apa namanya Word itu juga udah jarang gitu kan pakainya G-Docs, pakainya apa segala macam gitu. Jadi gimana ya selain kalau Microsoft? Iya, memang kita kan pada akhirnya masih tergantung pada apa yang tersedia. Iya, sepanjang itu bisa memenuhi tugas yang kita berikan, dalam arti tugas-tugas sudah selesai dan sebagainya, saya pikir mereka memang masih bisa memanfaatkan. Dan mungkin dalam merancang, iya bisa sekali, bisa sekali. Atau Mas Fauzi silakan. Oke, terima kasih Bu Dini dan Prof. Farida. Sebenarnya untuk beberapa aplikasi sih sudah compatible ya. Misalkan dari Google, itu kan kalau misalkan Google itu kan aplikasi bawahnya ada Google Docs, lalu ada Google PowerPoint, lalu ada apa ya, iya spreadsheet itu sudah aksesibel. Nah yang jadi masalah itu untuk Canva memang. Kalau Canva itu terlebih sekarang tuh banyak yang terkena suka. Jadi misalkan kita ngambil gambar, lalu kita memasukkan aksesibilitasnya. Nah, ketika di-download lagi dan dijadikan dalam bentuk PDF, itu tidak bisa untuk dibaca karena apa? Karena terkena copyright itu. Nah, itu mungkin jadi salah satu isu juga ya kenapa kok sampai sekarang Canva belum aksesibel, belum kompatibel untuk menyediakan aksesibilitas. Tapi untuk eh, produk lain seperti Google, Microsoft itu sudah aksesibel. Seharusnya sudah ya. Hanya dimengerti atau tidak oleh user.
Mas Fauzi. Mas Fauzi ini menutup dengan statement yang cukup menohok. Dimengerti atau enggak gitu ya Mas ya. Nah, jadi memang jadi dosen itu harus banyak belajar. Pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Long life learner. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh, Kak Yudi silakan. Saya kan nggak merangkap jadi moderator. Oke, yang di Zoom mungkin boleh banget kalau mau open mic ya, biar bisa interaksi langsung. Ini ada pertanyaan tapi link daftar hadir nanti akan dibagi oleh panitia. Kalau ada pertanyaan seputar dengan UDL, baik secara riset yang pertama maupun yang kedua, silahkan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Iya, Triana, silahkan kalau boleh open mic atau mau open kamera kalau berkenan. Baik, selamat sore Prof. Farida, Mbak Moderator. Apakah suara saya terdengar? Jelas Mbak Triana, jelas. Baik, ah, terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali dapat kesempatan untuk mengikuti Research Day ini. Perkenalkan, nama saya Triana, saya pengajar dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan beberapa semester itu juga diberikan amanat untuk mengampu mata kuliah pendidikan inklusif. Home base saya kebetulan di PGSD, Prof. Jadi kalau dari beberapa materi hari ini itu saya dapat banyak bagaimana implementasi UDL ini di kampus dan itu juga sudah saya coba praktekkan karena ini juga mendukung IKU kampus ya, bahwa pembelajaran sekarang harus dengan proyek dan ini saya coba bagaimana proyek itu juga bisa sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar masing-masing mahasiswa. Nah, pada satu kesempatan itu ketika para mahasiswa diberikan proyek yang sesuai dengan kebutuhannya begitu ya. Jadi kalau tadi ada pilihan untuk memberikan alternatif gitu ya, alternatif tugas-tugas yang mungkin akan sesuai dengan mereka. Nah, itu kalau di perguruan tinggi sendiri mungkin kita tidak terlalu kesulitan dalam proses penilaiannya gitu. Karena kita bisa menggunakan rubrik penilaian untuk bisa memberikan apa ya, nilai yang sama meskipun tugasnya berbeda-beda gitu, tapi bobotnya sama. Nah, namun ketika di jenjang sekolah dasar begitu, Prof. Ini mungkin agak sedikit di luar konteks di perguruan tinggi begitu. Nah, ketika misalkan di sekolah dasar, kebetulan home base saya di PGSD. Nah, kami pada saat itu juga sempat melakukan pengabdian pada masyarakat untuk para guru-guru bagaimana menciptakan pembelajaran yang inklusif di sekolah, di kelas. Nah, ini ada pertanyaan yang pada saat itu kami menjawabnya juga belum puas sebetulnya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana kalau secara prinsip kan evaluasi dalam pendidikan inklusif dengan ya dengan mengacu kepada prinsip UDL ini kan akan sangat menyesuaikan begitu ya. Nah, tapi di SD itu terkendala dengan sistem evaluasi laporan perkembangan yang itu tuh udah template begitu. Jadi kayak setiap SD itu raportnya udah template dari sananya gitu. Kemudian kami juga menurut guru-guru itu juga kesulitan bagaimana melakukan konversi untuk nilai evaluasi anak-anak yang spesial begitu ya dengan penugasan yang berbeda dengan pembelajaran yang berbeda. Meskipun kalau melihat acuan yang diterbitkan dari kementerian gitu ya terkait dengan panduan pendidikan inklusif, kalau saya baca-baca itu memang hanya dituliskan di situ evaluasi dilakukan secara
deskriptif begitu, hanya itu saja. Nah, mungkin Prof, jika berkenan, bolehkah memberikan sebuah gambaran, karena kalau di perguruan tinggi mungkin ini tidak terlalu sulit gitu ya untuk bisa kita berikan nilai yang bobotnya sama. Nah, tapi kalau di sekolah dasar, sekolah menengah gitu, yang raportnya itu sudah template, itu seperti apa ya, Prof, untuk pemberian evaluasinya. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu Moderator atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Triana. Bisa ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih Bu Triana. Boleh Bu kita tektokan ya Bu. Waktu itu apa yang Ibu sampaikan ke guru tersebut dianggap masih kurang pas? Pada saat itu sebetulnya respon saya hanya memberikan arahan bahwa dalam proses penilaian itu kita akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif gitu untuk setiap pencapaian tugas-tugas atau pencapaian kompetensi pada peserta didiknya begitu. Nah, hanya memang karena pada saat itu kan kami juga belum memiliki contoh begitu ya, Prof ya. Terkecuali saya sempat punya si laporan perkembangan secara kualitatif ya pada anak gitu. Tapi memang di sekolah-sekolah terutama negeri begitu ya, yang ini template rapotnya itu sudah ada begitu, Prof. Template rapotnya itu sudah ada. Nah, sehingga sekolah itu kebingungan gitu untuk ketika misalkan kami memberikan evaluasi perkembangannya secara deskriptif kualitatif, apakah raport ini tuh bisa mereka gunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya atau seperti apa begitu. Nah, itu pertanyaan yang pada akhirnya saya juga belum bisa menjawab karena ini juga kan terkait policy gitu ya, terkait Iya, betul. kebijakan gitu. Nah, Betul sekali. adakah sebuah apa ya, wawasan baru yang bisa saya dapat gitu, Prof? Karena jujur saya juga sangat tertarik di bidang ini karena memang sesuai kebutuhan di sekolah begitu, baik itu di perguruan tinggi ataupun di pendidikan dasar atau menengah. Seperti Oke. itu, Prof. Ya, makasih Bu Tri. Bu, Ibu, apakah ada kekhususannya apa anak tersebut? Eh, Anak ini memang diagnosa berdasarkan pengamatan kami begitu ya, Prof ya. Karena kami juga pada saat itu melaksanakan kegiatan buka kelas begitu dalam beberapa bulan. Anak ini memang nampak memiliki gejala-gejala yang mengarah kepada ADHD begitu. Dan itu juga diperkuat oleh statement dari wali kelasnya, katanya memang dari orang tuanya juga sempat melakukan asesmen dan memang arahnya ke situ juga, Bu, katanya begitu. Jadi memang pada saat proses pembelajaran itu begitu, Prof, itu memang sulit sekali untuk bisa membuat kondusif begitu. Nah, pada saat itu memang yang kami lakukan intervensinya pembelajarannya juga betul seperti yang tadi disampaikan berdasarkan risetnya, Prof itu. Jadi memang kita harus tahu dulu kebutuhan belajarnya dan ternyata memang ketika anak ini sudah kita ketahui kebutuhan belajarnya seperti apa, cara belajarnya bagaimana, itu ternyata bisa meningkatkan learning ownership-nya sendiri gitu. Jadi setidaknya pada saat itu memang ada temuan yang membuat gurunya tuh jadi kayak wow gitu. Jadi Bu katanya anak ini nggak pernah mau terlibat, jangankan maju ke depan katanya gitu. Eh, tapi selama kegiatan buka kelas itu ada beberapa pertemuan yang dia mau raise hand untuk maju ke depan gitu. Nah, cuman baru sampai situ gitu, Prof. Sedangkan proses evaluasinya itu yang di SD itu kan yaitu raportnya sudah template begitu ya. Nah, itu mereka jadi kebingungan akhirnya padahal kan sebetulnya kalau kita deskripsikan secara kualitatif itu pencapaian yang luar biasa begitu ya. Ya, betul. Begitu, Betul. Prof. Baik, Bu Tri, terima kasih atas sharingnya. Nah, kalau kita bicara pendidikan buat anak berkebutuhan khusus dalam hal ini anak dengan ini ya gangguan pemusatan perhatian yang kurang lebih seperti itu ya Bu Tri ya.
Betul, betul, Prof. Tentunya sejalan dengan apa yang disebut sebagai siswa berkebutuhan khusus, maka mereka membutuhkan program dan pelayanan khusus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bisa mereka belajar bersama teman-temannya yang bisa kita katakan reguler, diharapkan memang selama mereka menempuh pendidikan, mereka tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga ada pendampingan, ada layanan dalam bentuk terapi. Kurang lebih seperti itu ya, Bu ya. Nah, Betul, betul. jadi dengan adanya terapi, kemudian pada bagaimana berkolaborasi dengan keluarga, karena pastinya anak ini butuh support yang tidak sedikit dari keluarganya, maka diharapkan potensi anak itu bisa kita bantu, kita kembangkan dalam proses pembelajaran. Dalam kasus ini sih saya lihat mungkin Bu Tri kita bahasnya udah di ujung gitu ya. Ini ngisi raport nih gitu kan, mau kenaikan kelas, misinya apa ya? Begitu ya Bu ya. Kalau saya pribadi ngeliatnya ke Iya, belakang betul. dulu gitu, sejauh mana upaya kita udah maksimal belum membantu dia melalui terapi, melalui strategi pengajaran yang udah pas, ya di mana dia ditempatkan di kelas, di bangku depan kah, tengah kah, atau belakang, adakah pendampingan buat dia, ya, atau dia dibiarkan sendirian, rasanya seperti itu. Itu dulu yang kita upayakan. Jika itu sudah cukup maksimal, baru akan memudahkan kita untuk kemudian juga menetapkan kira-kira mengukur pencapaiannya seperti apa. Tapi kalau kemudian dia diperlakukan sama seperti teman-temannya, dalam arti tidak ada pelayanan yang khusus, kemudian kita terpaku pada template ya, deskripsi laporan pembelajaran, rasanya juga kurang fair. Ya. Jadi dalam hal ini memang suatu hal yang kita banyak temukan di lapangan, bahwa di kelas kita banyak anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, tetapi kita tidak cukup dibekali pengalaman, pengetahuan pada bagaimana membantu mereka belajar, lalu kita dihadapkan pada evaluasi. Kita tidak memberikan dia apa-apa berkaitan dengan pelayanan. Itu mungkin yang harus kita tekankan, Ibu. Dan ketika guru mau membuka diri dengan banyak baca, menambah wawasan, do something untuk dia, untuk mereka, ya. Kemudian seperti yang tadi Ibu ceritakan ya, wow ternyata anaknya bisa, ya. Itu merupakan satu pencapaian yang juga sebenarnya tidak hanya pencapaian bagi si anak, tapi pencapaian bagi guru yang bersangkutan. Kalau berkaitan dengan laporannya mau deskriptif template-nya seperti apa, memang saya setuju Bu, itu policy. Kita juga nggak bisa ganti-ganti ya. Tapi yang bisa kita lakukan ketika kita langsung menuliskannya dalam kualitatif deskriptif, ya, maka itu adalah fair menggambarkan proses pembelajaran dia, hasil dari belajar dia, di mana kita sebagai tenaga pendidik masuk ke situ, bantu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Mungkin kita masih harus lebih semangat memotivasi teman-teman guru ya di PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah bahkan sampai perguruan tinggi, bahwa sebenarnya kita bisa, kita mampu ya, asalkan kita tetap mau belajar dan pastinya berkolaborasi. Kurang lebih seperti itu Ibu Tri. Baik, terima kasih banyak Prof untuk pencerahannya, Prof. Terima kasih Bu Tri. Oke, terima kasih Bu Triana. Tadi ada yang bertanya tentang absensi. Silakan bisa diisi daftar hadirnya sambil mengisi. Kalau ada satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup acara ini. Mungkin ada pertanyaan dari onsite maupun online. Tadi ada Ibu Dr. Ida Sutka. Oh iya, Ibu Indah Soka, Soka ya tadi bertanya. Boleh silakan Ibu Indah. Apakah masih ada? Ini ada beberapa namanya saya familiar, Prof. Berdosen-dosen saya waktu S1 nih. Ibu Pun saya familiar, Ibu Idayu, Ibu Indah Soka.
berapa dari Maranatha. Berarti memang ini ya, Prof, lagi kita galakin lagi memang untuk dibuat lagi nih. Seperti di sini semangat untuk mengaktifkan kembali unit layanan disabilitas di setiap universitas. Jadi mungkin mulai pada semangat nih dosen-dosen untuk bisa mengaktifkan kembali di tempatnya masing-masing. Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada? Biar pulangnya dengan lega gitu, nggak ada yang tertahankan. Yang di ruangan ini ada yang masih mau bertanya? Tadi udah di-share ya di PPT, kalau yang di Zoom juga, kalau yang tertarik belajar lebih lanjut ada e-learningnya. Jadi bisa di modulnya ya, e-modulnya jadi bisa dipelajari langsung. Nanti kalau masih pas lagi baca ada yang nggak ngerti bisa hubungi kami. Gitu. Kita punya IG-nya. Ada IG-nya di KR, bisa IG Psikologi UI, bisa DM tanya atau atau email, bisa di email yang tadi di RPM ya. Bisa diketik ya Mbak ya emailnya RPM. Biar bisa ditanya nanti bisa diteruskan ke kami. Oke. Yang di online mengisi, yang di onsite mungkin bisa izin untuk dokumentasi bersama. Apakah bersedia? Kita maju ke depan. Mbak Feli dengan Prof. Oke, ada ini nih, ada request panggilan Ibu Indah Soca. Soca apa Soka? Ibu Indah Soka dipanggil langsung dari Prof. Farida. Untuk